Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini mengatakan bahwa Engkaulah Allah pembuat mujizat, Allah yang dapat membuka jalan-jalan yang tertutup, Allah yang berpegang kepada setiap janji-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami saat ini mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu, apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan seru doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sepanjang bulan Mei ini kita belajar sebuah topik tentang ajar kami untuk berdoa. Dan hari ini di minggu yang keempat kita akan merenungkan satu tema tentang kuasa dalam doa sepakat. Mendasari perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 dan 20. Di situ dikatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bapak Ibu, saudara-saudara, pernahkah Bapak Ibu melihat atau menyaksikan sebuah pertunjukan simfoni orkestra? Kalau Bapak Ibu pernah melihatnya baik di televisi ataupun secara langsung, maka kita dapat melihat bagaimana indahnya perpaduan suara-suara dari alat musik yang dimainkan. Ya, ada alat musik gesek seperti biola, violin atau bass, ya berpadu dengan alat-alat musik brass, alat musik tiup seperti flute, trompet, trombon, dan lain sebagainya.
kemudian juga ada timpani, ada piano, di mana semua alat-alat yang berbeda-beda jenis suaranya atau karakter suaranya itu menghasilkan sebuah harmoni yang enak untuk didengar. Nah, Bapak Ibu, itulah sebuah simfoni yang indah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata sepakat dalam ayat yang tadi kita baca, dalam bahasa Yunani dipakai kata symphoneo, dan dari kata itu muncul istilah simfoni. Berarti Bapak Ibu, kata sepakat itu menggambarkan suatu kesatuan dari hal-hal yang berbeda atau orang-orang yang berbeda, tetapi bisa menghasilkan harmoni yang enak atau indah untuk didengar. Dari penjabaran di atas, kita dapat melihat mengapa doa yang dinaikkan secara sepakat itu begitu powerful. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa apa saja yang kamu minta di dalam doa sepakat itu akan dikabulkan oleh Bapa. Nah, Bapak Ibu, doa dalam kesepakatan itu bagaikan harmoni yang indah di hadapan Tuhan. Secara umum Bapak Ibu, kesepakatan atau kesatuan hati itu merupakan hal yang begitu penting. Karena Alkitab mencatat bahwa kesepakatan atau kesatuan hati itu menghasilkan sinergi yang berdampak besar dalam apapun yang direncanakan oleh manusia. Sebagai contoh, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 3 sampai 6. Di situ dikisahkan bagaimana orang-orang pada masa itu bersatu membangun Menara Babel. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dalam ayat yang ke-6, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini, ketika Tuhan melihat manusia pada masa itu, meskipun dengan niatan yang tidak baik, niatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, niatan yang ingin memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kalau mereka bersatu, kalau mereka bersepakat, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Nah Bapak Ibu, ini menjadi suatu kenyataan bahwa kesatuan hati atau kesepakatan itu menghasilkan sinergi yang berdampak besar. Nah tetapi juga kita mau melihat bahwa ternyata tidak mudah untuk bersepakat, tidak mudah untuk seia sekata, karena manusia pada umumnya punya kecenderungan untuk menjadi egois atau mengutamakan keinginan sendiri. Contoh misalnya dalam hubungan suami istri, kalau misalnya mereka mendapatkan satu berkat yang tiba-tiba, rezeki nomplok istilahnya, misalnya mereka mendapatkan uang 1 miliar. Nah ketika mereka mungkin berunding, ya, wah ini kita dapat uang sedemikian banyak, apa yang mau kita lakukan? Kita mau pakai buat apa? Mungkin sang suami berkata, kita beli mobil aja ya, atau kita beli rumah. Tapi mungkin si istri berkata, wah saya sudah lama nih merindukan, pengen punya berlian, pengen punya perhiasan. Atau mungkin si istri berkata, daripada kita beli mobil atau beli rumah, mending kita investasikan supaya uang ini dapat semakin berlipat-lipat. Nah Bapak Ibu, tidak mudah ternyata untuk menjadi sepakat di dalam suatu hal, ya. Di sini kita melihat kecenderungan hati manusia ingin menang sendiri, ya. Bahkan kita itu ada istilah mengatakan senang kalau lihat orang susah, tapi susah kalau lihat orang senang. Sehingga hal ini membuat satu pertentangan tentang bagaimana kita dapat bersepakat. Nah Bapak Ibu, kembali kepada prinsip doa sepakat. Berkaitan dengan doa yang kita naikkan bersama-sama, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, doa sepakat itu harus dimulai dalam kesepakatan dengan Allah. Di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga
dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya membaca ayat ini dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Dalam kurung, mana mungkin kita berjalan bersama-sama kalau dosamu menjadi ganjalan di antara kita. Jadi maksudnya di dalam ayat ini adalah Tuhan ingin menegur kaum Yehuda pada waktu itu. Ya, kamu adalah orang umat pilihanku, tetapi kita tidak mungkin dapat berjalan bersama-sama. Tidak mungkin kita dapat bersepakat kalau ada dosa yang mengganjal di dalam hubungan kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perlu pahami bahwa sepakat dengan Allah berarti kita mau menundukkan diri kita pada otoritas dan kehendak Allah di dalam doa-doa kita. Berarti ini membuat kita tidak menjadikan Tuhan seperti pelayan yang harus mengabulkan segala yang kita minta. Dalam ibadah minggu yang kedua kita sudah mendengar hamba Tuhan menyampaikan bahwa dalam Yohanes 16 ayat yang ke-24, kalau kita berdoa dalam nama Tuhan, itu bukan berarti kita bisa minta apa saja atau sembarangan meminta. Karena apa? Karena ketika kita berdoa dalam nama Tuhan, maka permintaan kita itu harus selaras dengan representasi nama itu. Selanjutnya dalam Yakobus 4 ayat 3-4 juga dikatakan bahwa jika kita berdoa yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, maka kita bukan hanya tidak menerima apa yang kita doakan, tetapi sebenarnya kita sedang memusuhi Allah, menjadikan diri kita musuh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal ini biarlah mengingatkan kepada kita bahwa doa sepakat pertama dimulai dengan kesepakatan dengan Allah. Sepakat sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Sepakat dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, doa sepakat berarti kita juga sepakat dengan sesama, ya, dengan orang yang bersama-sama kita berdoa. Nah, secara khusus saya ingin fokuskan hal ini dalam hubungan suami istri atau dalam hubungan keluarga. Bapak Ibu, tentu kita menyadari bahwa bukan berarti doa pribadi itu tidak powerful. Tidak berarti kalau kita berdoa seorang diri, doa kita itu tidak dijawab atau tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kita melihat contoh Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di mana dia berdoa sendirian melawan 850 nabi-nabi Baal dan nabi Asyera. Tetapi doa Nabi Elia yang seorang diri itu dijawab Tuhan dengan spektakuler. Api dari langit dikatakan membakar habis korban persembahan yang dibawa oleh Nabi Elia. Tetapi ada pelajaran lain Bapak Ibu dari doa sepakat yang dinaikkan bersama-sama, yang saya ingin untuk kita juga alami. Bapak Ibu, kenapa doa sepakat ini menjadi powerful? Karena yang pertama, Bapak Ibu, doa sepakat ini mengajarkan kepada kita untuk kita menguasai diri. Seperti saya katakan tadi bahwa natur manusia, sifat manusia itu cenderung egois. Tetapi ketika kita berdoa bersepakat, maka kita belajar untuk dapat memperhatikan kebutuhan orang lain juga. Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan yang berdoa bersama-sama dengan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berdoa bersepakat, dalam doa itu Bapak Ibu kita saling mempertajam untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, sebagai contoh, ketika suami istri berdoa bersama-sama tentang usaha atau mungkin investasi yang akan mereka jalankan, mereka dapat saling mempertajam diri untuk mengerti apakah Tuhan berkehendak untuk mereka melakukan bisnis ini atau untuk mereka berinvestasi di dalam hal ini, sehingga mereka tidak salah melangkah.
Saya menemukan Bapak Ibu di dalam pelayanan-pelayanan seringkali ada banyak suami-suami gagal dalam bisnis. Ada banyak suami-suami yang ketipu di dalam menjalankan usaha mereka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka merasa pintar. Mereka merasa tahu. Mereka merasa sudah ahli di dalam bidangnya. Sehingga mereka tidak lagi bertanya kepada istri. Mereka tidak lagi mempertajam diri untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, berdoa sih berdoa, suami berdoa, istri berdoa. Tetapi doa itu dilandaskan kepada merasa diri paling tahu, sehingga akhirnya mereka kejeblos. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali, penting sebagai suami istri kita dapat menyatukan hati di dalam doa, sehingga apa yang kita doakan itu benar-benar bersama-sama kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, melalui doa sepakat kita sebenarnya menerima impartasi iman dan pengharapan dari orang-orang yang bersama-sama berdoa dengan kita. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang negatif, maka mudah sekali kita menjadi tawar hati. Ketika kita bersepakat dengan orang-orang yang kurang beriman, atau kata-katanya cenderung melemahkan iman kita, mudah sekali kita kemudian menjadi lemah di dalam iman dan tidak bertekun di dalam doa, tidak memiliki daya juang di dalam tantangan-tantangan atau pergumulan yang kita hadapi. Tetapi jika kita ditopang oleh orang-orang yang memiliki firman, orang-orang yang sungguh beriman, dan kita sepakat berdoa bersama dengan mereka, maka kita dapat melihat keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan pengharapan, dengan iman. Karena kita tahu ada orang-orang yang menopang kita, yang mendukung kita, yang memberikan keyakinan kepada kita untuk bersama-sama di dalam doa-doa kita. Nah Bapak Ibu, ini suatu pelajaran yang indah ketika kita berdoa bersepakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya suami dan istri sebagai orang-orang yang ada di dalam satu iman membangun mesbah keluarga, membangun doa sepakat di dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Ketika mereka bersatu di dalam doa, apapun yang mereka minta, mereka bersepakat. Di situ dikatakan Tuhan hadir dan menjawab doa mereka. Nah Bapak Ibu, berkat dari doa sepakat atau kesatuan hati adalah apa? Di dalam ayat yang ke-20 dari Matius 18 tadi dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan hadir atau bergabung dengan orang-orang yang sedang berdoa di dalam kesepakatan. Wah, ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga doa yang lahir dari kesepakatan dengan Allah dan sesama, karena Tuhan join di dalam doa itu, hasilnya adalah apa? Apapun yang mereka minta dikabulkan oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa doa kita dalam doa sepakat dikabulkan oleh Bapa? Karena Tuhan Yesus berkata, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Dan aku bergabung dengan mereka. Dan kalau mereka bersama-sama berdoa sehati dan sepakat dengan apa yang menjadi kehendakku, Tuhan akan menjawab apa yang mereka doakan. Bapak Ibu, bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Kita diingatkan ketika kita doa bersama-sama, Tuhan join dengan kita. Tuhan hadir dengan kita. Lalu kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Dikatakan bahwa dalam kesehatian, dalam kesatuan dan kerukunan ada mujizat yang terbayangkan. Dikatakan di situ, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, dikatakan ketika umat Tuhan tinggal bersama dengan rukun, apa yang terjadi? Di sana berkat-berkat dan kehidupan dari Tuhan turun bagi mereka. Dan Daud yang menulis Mazmur berkata, berkat Tuhan itu turun seperti embun gunung Hermon yang mengalir sampai ke gunung-gunung Sion. Bapak Ibu, ini menarik. Dikatakan berkat Tuhan itu seperti embun dari gunung Hermon yang sampai ke gunung-gunung Sion. Karena apa? Karena secara geografis, gunung Hermon itu berada jauh sekali dari gunung-gunung Sion. Tetapi Bapak Ibu, dikatakan embun dari gunung Hermon bisa turun sampai ke sana. Biasanya embun itu kalau turun tidak jauh-jauh, ya. Embun itu bergerak turunnya itu ya mengikuti gravitasi. Ini menggambarkan Bapak Ibu, ada satu kuasa yang begitu luar biasa di dalam doa sepakat dalam sebuah keluarga yang rukun, yang sehati, yang sepakat meminta doa-doa mereka. Bapak Ibu, saya rindu melalui kebenaran firman ini. Mari kita membangun kesepakatan di dalam doa, terutama di dalam keluarga kita, sehingga berkat-berkat Tuhan akan diturunkan buat kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami secara khusus di dalam keluarga kami. Kami boleh membawa doa-doa kami dengan sepakat. Kami mau Tuhan bersama-sama mempertajam diri untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan keinginan kami, menundukkan kehendak kami pada otoritas kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami bersepakat di dalam iman untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.